sampaikan, saya Tria Rizky Agustin dari Prodi Sarjana Terapan dan Keperawatan. Kalian tahu nggak sih, menurut data sampai Januari 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sekitar 30% dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami penyakit mental. Sedangkan di Provinsi Bengkulu sendiri, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada Oktober 2023 terdapat 384.000 penduduk di atas 15 tahun yang berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, sampai sini kalian sendiri tahu nggak sih apa itu sehat jiwa? Sehat jiwa sendiri adalah kondisi di mana seseorang mampu mengelola emosi, berpikir jernih, menjalin hubungan sosial dan baik, serta beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam hidup. Seseorang dengan kesehatan jiwa yang baik dapat menjalani kehidupan secara harmonis, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk indikator orang dapat dikatakan sehat jiwa, terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu mampu berpikir positif. Seseorang yang sehat jiwa mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif, tidak mudah menyerah, dan dapat mengelola stres dengan baik. Mereka tidak terjebak dalam pikiran negatif yang berlebihan dan selalu mencari solusi dalam menghadapi masalah. Yang kedua, itu ada mampu beradaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi meliputi penerimaan diri terhadap diri sendiri, menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seseorang yang sehat secara mental bisa menghadapi perubahan dan tantangan hidup tanpa merasa tertekan berlebihan. Yang ketiga yaitu mampu beraktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti seseorang dapat mengenali dan mengembangkan potensi secara maksimal. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, terus belajar, serta berusaha mencapai kepuasan diri tanpa harus membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Yang keempat, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Orang yang sehat secara mental tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi lingkungan. Mereka senang berbagi ilmu, membantu sesama, dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berkembang serta menjalani hidup dengan baik. Gangguan jiwa sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor baik dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa penyebab utama dari gangguan jiwa. Yang pertama yaitu ada faktor biologis, seperti genetik atau keturunan. Jika ada riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, resiko seseorang mengalaminya itu lebih tinggi. Kemudian ketidakseimbangan kimia otak, gangguan neurotransmitter atau zat kimia otak seperti serotonin dan dopamin dapat menyebabkan gangguan jiwa seperti depresi dan skizofrenia. Kemudian ada cedera otak. Trauma kepala akibat kecelakaan atau penyakit tertentu bisa memicu gangguan mental. Kemudian penyakit fisik, yaitu penyakit kronis seperti kanker, stroke, atau diabetes bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis seperti stres berlebihan, trauma masa kecil, dan gangguan kepribadian. Tekanan dari pekerjaan, pendidikan, atau masalah keluarga juga dapat memicu masalah depresi. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial dan lingkungan, seperti kehidupan yang sulit, kurangnya dukungan sosial dan budaya, serta stigma. Kemiskinan, pengangguran, atau tekanan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan jiwa. Kemudian juga kesepian atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain bisa memperburuk kondisi mental seseorang. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor kebiasaan dan gaya hidup. Seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol itu dapat merusak fungsi otak dan memperparah gangguan jiwa. Kemudian kurang tidur yang tidak cukup dapat menyebabkan gangguan suasana hati, kecemasan, dan juga depresi. Kemudian kurangnya aktivitas fisik seperti gaya hidup yang tidak sehat dapat berdampak pada gangguan kesehatan mental. Gangguan jiwa sering terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik, mengelola stres, dan mencari bantuan jika mengalami masalah psikologis. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.